Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atayari Maharyanto. Saya dari Universitas Pamulang. Prodi saya Sistem Informasi. Fakultas saya Ilmu Komputer. Saya di sini dari kelas 003. Saya semester 5 dengan NIM 2210117664. Saya akan menjelaskan beberapa materi dari manajemen sains. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan ya, manajemen sains by Atayari Maharyanto. Di sini kita ada pembahasan soal, ada 3 soal yang akan kita bahas. Yang pertama break even point, yang soal kedua dan ketiga itu tentang linear programming. Jadi ada yang pakai grafik, ada yang tidak pakai grafik. Selanjutnya kita langsung masuk ke soal pertama, break even point. Oke, soal pertama itu break even point. Sebuah perusahaan manufaktur memproduksi 2 jenis produk A dan B. Produk A memiliki biaya tetap sebesar 10 juta rupiah dan biaya variabel 50.000 per unit. Produk B memiliki biaya tetap 15 juta rupiah dan biaya variabel 30.000 rupiah per unit. Jika perusahaan ingin mencapai titik impas break even point, berapa unit masing-masing produk yang harus diproduksi jika harga jual produk A adalah Rp100.000 dan harga jual produk B adalah Rp80.000. Cara pertama itu titik impas atau unit sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit kurang biaya variabel per unit. Apa sih itu titik impas? Titik impas adalah level produk di mana total biaya sama dengan total pendapatan. Pada titik ini, perusahaan tidak mengalami kerugian atau keuntungan. Selanjutnya, mengapa penting? Memahami titik impas membantu perusahaan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dengan mengetahui berapa unit yang harus dijual untuk menutup biaya. Perusahaan dapat merencanakan produksi dan penjualan dengan lebih baik ya. Oke, selanjutnya kita hitung titik impas untuk produk A. Biaya tetapnya berapa? 10 juta yang tadi kita masukkan dari soal ya. Yang kedua itu biaya variabel A-nya itu 50.000, biaya harga jualnya itu 100.000. Selanjutnya kita hitung titik impas sama dengan biaya tetap dibagi harga jual kurang biaya variabel. 10 juta rupiah dikurang 100.000 dikurang 50.000, jadi berapa? 10 juta sama dengan dibagi 50.000 ya. 10 juta dibagi 50.000 sama dengan 200. Jadi sama aja 200 unit. Hitung titik impas untuk produk B. Biaya tetapnya berapa? 15 juta. Biaya variabelnya 30.000, harga jualnya itu 80.000. Ini didapat dari soal-soal yang tadi saya sudah bacakan. Oke, titik impas sama dengan biaya tetap dibagi harga jual dikurang variabel. 15 juta dibagi 80.000 kurang 30.000. 15 juta dibagi 50.000 sama dengan 300, yang berarti 300 unit. Analisis hasilnya atau kesimpulannya, dari perhitungan di atas, untuk mencapai titik impas, perusahaan harus memproduksi 200 unit produk A dan 300 unit produk B. Dengan informasi ini, manajemen dapat mengevaluasi strategi penjualan dan produksi agar lebih efisien. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan linear programming. Apa itu pemrograman linear? Pemrograman linear adalah metode untuk mencari nilai maksimum atau minimum dari fungsi tujuan yang terikat pada beberapa batasan. Kita langsung masuk ke soal selanjutnya ya, linear programming yang memakai grafik. Saya bacakan dulu soalnya. Sebuah perusahaan memproduksi 2 jenis barang X dan barang Y. Setiap barang X membutuhkan 4 jam kerja dan 3 kilo bahan baku, sedangkan setiap barang Y membutuhkan 2 jam kerja dan 1 kilogram bahan baku. Perusahaan memiliki total 80 jam kerja
dan 60 bahan baku. Keuntungan dari setiap barang X dan keuntungan dari setiap barang X adalah 6.000 per unit dan keuntungan dari setiap barang Y adalah 4.000 per unit. Berapa banyak masing-masing barang yang harus diproduksi untuk memaksimalkan keuntungan? Jadi kita hitung ini untuk yang maksimal dulu ya, nanti kita baru yang minimal. Langkah penyelesaian yang pertama itu tentukan variabel X-nya itu jumlah barang X yang diproduksi. Jadi kita umpamakan dengan X ya. Terus Y-nya itu untuk jumlah barang yang diproduksi. Selanjutnya tentukan fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya itu memaksimalkan keuntungan. Z sama dengan 6.000 X ditambah 4.000 Y. Selanjutnya tentukan batasan. Batasan jam kerjanya itu 4X ditambah 2Y kurang dari 80. Batasan bahan bakunya berapa tadi? 3X ditambah Y kurang dari 60 ya, karena maksimalnya itu 60. Batasan non negatifnya X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Oke, sekarang identifikasi batasan dan hitung titik potong. Untuk batasan pertama, 4X ditambah 2Y sama dengan 80. Jika X sama dengan 0, 2Y sama dengan 80, maka Y sama dengan 40. Titiknya itu, titik A-nya itu berarti 0 dan 40. Jika Y sama dengan 0, 4X sama dengan 80, jika Y sama dengan 0, 4X sama dengan 80, maka X-nya itu 20 ya, karena 4X sama dengan 80. Jadi titik B-nya itu 20 dan 0. Untuk batasan kedua, 3X tambah Y sama dengan 0. Jika X sama dengan 0, Y sama dengan 60, maka titik C-nya langsung 0 dan 60 ya. Jika Y sama dengan 0, 3X sama dengan 60, maka X sama dengan 20. Berarti titik B-nya 20 dan 0. Selanjutnya, temukan titik potong antara dua garis. Yang pertama itu selesaikan sistem persamaan 4X ditambah 2Y sama dengan 80 dan 3X ditambah Y sama dengan 60. Selanjutnya dari 3X tambah Y sama dengan 60 kita bisa mengekspresikan Y ya, kita bisa mengekspresikan Y-nya. Y sama dengan 60 min 3X ya. Oke, selanjutnya kita substitusikan Y ke dalam persamaan pertama. Yang pertama tadi apa? 4X ditambah 2 dikali 60 kurang 3X sama dengan 80. Selanjutnya 4X ditambah 120. 120-nya dari mana? Dari 2 dikali 60 dikurang 6X. 6X-nya dari 2 dikali 3X sama dengan 80. Selanjutnya 2X minus 2X ditambah 120 sama dengan 80. Selanjutnya min 2X sama dengan min 40. Yang berarti anggap aja pindah ya, jadi dibagi sama dengan X sama dengan 20. Jadi selanjutnya ketika X sama dengan 20, substitusikan kembali ke Y. Y sama dengan 60 min 3 dikali 20 sama dengan 0. Selanjut kita ke babak evaluasi. Kok babak? Bukan babak ya guys, kita ke tahap evaluasi fungsi tujuan di titik sudut. Jadi yang pertama itu titik A. Tadi titik A ada berapa? 0 dan 40 ya. Jadi Z sama dengan 6.000 dikali 0 ditambah 4.000 dikali 40 sama dengan 160. Titik B 20 dan 0. Jadi 6.000 dikali 20, 4.000 dikali 0. Jadi 120. Nah, sekarang ke titik C 0 dan 60. 6.000 dikali 0, 4.000 dan 60. Jadi kita menyimpulkan dari evaluasi ini kita mencarinya maksimum, nilai maksimum. Dari 160.000, 120.000 dan 240.000 itu yang maksimal itu adanya di nominal berapa.
berarti yang di titik C ya, karena nominalnya 240, ya kan? Jadi ini paling maksimal. Oke. Kesimpulannya, kita masuk ke kesimpulannya ini. Dari evaluasi di atas, keuntungan maksimum dicapai ketika memproduksi 0 unit barang X dan 60 unit barang X dengan total keuntungan sebesar 240 gitu ya. Oke, selanjutnya ini ada tampilan grafiknya ya guys. Jadi ini udah hitungan yang tadi titik A-nya ada di 0 dan 40 dan selanjutnya ya. Oke, sekarang kita masuk soal ketiga atau soal terakhir, linear programming yang tidak memakai grafik ya. Jadi saya Oke, kita masuk ke sini. Jadi saya bacakan dulu soalnya. Sebuah perusahaan memproduksi dua jenis produk A dan produk B. Biaya produksi untuk setiap produk A adalah Rp5.000 dan untuk setiap produk B adalah Rp3.000. Perusahaan harus memproduksi setidaknya 40 unit produk A dan 30 unit produk B. Namun, perusahaan tidak ingin menghabiskan lebih dari Rp150.000 untuk biaya produksinya. Jadi, berapa banyak masing-masing produk yang harus diproduksi untuk meminimalkan biayanya. Jadi, kita harus mencari minimal biaya yang harus kita siapkan untuk menghasilkan produk tersebut ya guys. Oke. Langkah penyelesaiannya, pertama tentukan variabelnya seperti tadi. X sama dengan jumlah barang X yang diproduksi, Y sama dengan jumlah barang Y yang diproduksi, atau jumlah barang A yang diproduksi, jumlah barang B yang diproduksi gitu ya guys ya. Tentukan fungsi tujuannya, minimisasi biaya total. Z sama dengan 5.000 X ditambah 3.000 Y. Tentukan batasan. Batasan jumlah minimal untuk produk A itu X lebih dari 40, untuk produk B sama dengan Y lebih dari 30. Terus selanjutnya batasan total biayanya 5.000 X tambah 3.000 Y kurang dari 150 karena kita nyarinya minimal ya. Oke, selanjutnya batasan non-negatif, X lebih dari 0 dan Y-nya lebih dari 0. Oke. Selanjutnya, temukan titik potong dari batasan biaya. Ubah batasan biaya menjadi persamaan 5.000 X tambah 3.000 Y sama dengan 150.000. Jika X sama dengan 0 berarti 3.000 Y sama dengan 150.000, jadinya Y sama dengan 50. Jika Y sama dengan 0, 5.000 X sama dengan 150.000, maka X sama dengan 30.000 ya. Terus selanjutnya identifikasi titik yang memenuhi semua batasan. Jadi kita dapatkan nilai minimum semua batasan. Dari X lebih dari 40, kita bisa mulai dari 40. Dari Y lebih dari 30, kita bisa mulai dari 30. Selanjutnya evaluasi fungsi tujuan di titik sudut yang valid. Titik sudut yang perlu dievaluasi berdasarkan batasan evaluasi di 40 dan 30. Jadi kita hitungnya Z sama dengan 5.000 kali 40 ditambah 3.000 kali 30. Jadi 200.000 ditambah 90.000 sama dengan 290.000. Evaluasi di 40 dan 50. Terus kita Z sama dengan 5.000 dikali 40 ditambah 3.000 dikali 50 sama dengan 200.000 ditambah 150.000 sama dengan 350.000. Evaluasi di 30 dan 30. Tidak valid karena X-nya itu lebih kecil daripada 40. Oke, jadi kesimpulannya dari soal di atas,
dari evaluasi di atas, biaya minimum dicapai ketika memproduksi 40 unit produk A dan 30 unit produk B dengan total biaya sebesar 290 ya guys ya. Oke, dari sini saya sudahi presentasi kali ini. Semoga dapat bisa membantu apa yang kalian inginkan atau apa yang kalian inginkan dari tutorial ini. Bila ada salah perkataan atau cara penyampaian, mohon maaf. Bila kurang jelas juga mohon maaf. Terima kasih.